Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Simbolon dengan NIM D1A018189. Saya akan menjelaskan tentang siklus oksigen. Pengertian siklus oksigen. Oksigen adalah hasil dari rangkaian proses yang disebut dengan siklus atau daur oksigen. Oksigen merupakan komponen penting bagi kelangsungan makhluk hidup, terutama bagi manusia dan hewan. Oksigen terdapat dalam berbagai bentuk senyawa organik dan merupakan syarat yang wajib terpenuhi di atmosfer sebagai penyusun kehidupan. Pertukaran oksigen terus-menerus yang terjadi antara atmosfer dengan air, tanaman dengan makhluk hidup, dan bahan mineral disebut sebagai siklus atau daur oksigen. Siklus atau daur oksigen adalah salah satu siklus biogeokimia. Proses ini membentuk siklus yang melibatkan lingkungan hidup yang disebut biosfer, dan lingkungan tak hidup, litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Proses penggunaan oksigen. Oksigen digunakan pada proses biologis dan kimiawi. Antara lain, yang pertama ada pernapasan respirasi, atau pernapasan adalah proses yang dilakukan oleh flora maupun fauna, yaitu peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Yang kedua ada dekomposisi, perubahan yang terjadi secara kimia dan biasanya terjadi pada makhluk hidup yang mati, kemudian mengalami kerusakan susunan atau struktur akibat dekomposer, seperti semut, belatung, bakteri, dan jamur. Yang ketiga ada karat atau korosi, terjadi karena reaksi dari logam atau besi dan oksigen dan pengaruh adanya air atau kelembapan udara. Yang terakhir ada pembakaran. Pembakaran adalah rangkaian reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Ada 3 hal yang diperlukan untuk terjadi pembakaran, yaitu oksigen, bahan bakar, dan panas. Berikut ini merupakan gambaran dari siklus oksigen. Dapat kita lihat di gambar yang ada pada slide. Kemudian di slide terakhir ini kita akan membahas tentang proses siklus oksigen. Yang pertama ada karbon dioksida masuk dan oksigen keluar. Daur oksigen tidak dapat lepas dari proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi energi, gula, dan oksigen. Organisme fotosintetik menjadi dasar dari rantai makanan karena dapat menghasilkan makanan bagi diri sendiri dengan menggunakan energi sinar matahari dan juga sumber oksigen yang dibutuhkan organisme lain. Kemudian yang kedua itu proses siklus oksigen, ada oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Organisme fotosintetik disebut produsen karena dapat menghasilkan makanan bagi diri sendiri. Kelompok utama lain dari organisme adalah konsumen, di mana organisme konsumen mengkonsumsi organisme produsen atau mengkonsumsi organisme yang mengkonsumsi organisme produsen. Contohnya adalah rusa pada ekosistem hutan dan ikan di ekosistem perairan. Secara umum, organisme konsumen adalah organisme aerobik yang harus menghirup oksigen untuk mempertahankan reaksi seluler yang melepaskan energi yang terkandung dalam molekul makanan. Reaksi-reaksi tersebut kemudian menghasilkan limbah karbon dioksida sehingga secara alami dan muncul hubungan yang seimbang antara siklus oksigen dan siklus karbon dan sebaliknya. Selanjutnya itu yang ketiga ada aerobik dan aerasi tanah. Ekosistem alami yang terganggu dapat mempertahankan produktivitas biologis dalam jangka panjang. Hal itu dikarenakan mayoritas nutrisi secara tetap terjaga. Komponen penting yaitu pengurai seperti serangga, jamur, rayap, bakteri, dan makhluk lain yang mengkonsumsi organisme mati dan residu organik lainnya.
Kemudian, organisme tersebut menangkap nutrisi yang terkandung dalam bahan organik kecuali beberapa jenis bakteri pengurai yang bersifat seperti organisme konsumen. Bakteri tersebut harus menyerap oksigen untuk mempertahankan proses kehidupan mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.